Tapi selamat datang di Mad for Laug. Gak ada meriah-meriahnya nih acara, anjing emang nih ya. Lu semua pengen, oh ini beda acara nih, acara apa sih? Gua aja nggak tahu gua datang ke acara apa, anjing. Oh ini acaranya ini, Mandai Show hari ini. Gua yang besok berarti. Ada sponsor? Belum deal. Masa lu nggak deal sih ngeliat begini, tolong. Ini kurang ini apa harus begini dulu baru lu. Ini kurang tragis. Kalian ngerasa nggak sih Oza itu mirip banget sama Mayor Teddy? Ini beneran tragic loh. Nih kalian nih berada di acara stand up terburuk se-stand up Indo gitu. Ini acara udah niche banget nih. Ini kayak band-band metal yang akar-akar doang, tau gak lo? Ini segmented banget acara dan kalian ada di sini. Tepuk tangan lu untuk kalian semua dong, gila. Dan ada Amir yang sudah kayak, lu udah berapa Monday Show lu lewati, Mir? Lu udah butuh psikiater feeling gua kayak udah. Karena lu spesifik ke sini gitu. Kalian nggak ke Mens Rea atau acara Bang Radit, kalian memilih band itu menurut gua kayak luar biasa sekali ya. Gua tuh abis nge-MC di acara Bang Radit juga cerita anehku kan. Terus dia ini penontonnya kan banyak ya, ribuan gitu kan. Terus titiknya juga banyak gitu. Terus gue bilang, Bang, lu ngapain effort segede ini? Kenapa nggak sekali aja di GBK udah selesai gitu? Dia bilang, gue nggak terlalu suka aja yang rame-rame gitu. Gue demennya yang kayak gini nih, intimate nih 800 orang gitu kan. Gue bilang kayak, intimate tuh Monday Show with Mr. Ben, Bang. Gue bilang. Ini terlalu intim bahkan menurut gue gitu. Gue bisa, muka lu semua kelihatan gitu ya kan. Iya, ini terlalu intim banget gitu. Tapi ada satu cerita legend tentang band yang sebelum mulai gue mau cerita ini dulu. Jadi kan gue sama dia kan dulu kan di Ketawa Comedy Club kan. Kita nih lumayan sahabatan lah gitu menurut band ya, menurut gue gitu. Terus habis itu Bang Radit bikin acara nih cerita hororku gitu ya kan. Nah, kita tuh anak-anak pegawai tuh dapat slot untuk open micer tampil 5 menit dulu sebelum acara mulai kan. Tapi kita mungkin pada waktu itu grogi dan takut kayak aduh, ntar kalau kurang gak enak sama Bang Radit gitu. Nah, tapi kan yang attitude gitu kan band kan nggak terlalu merhatiin kan. Sehingga dia naik lah gitu. Band tampil nih. Pecah banget tuh untuk kayak 10 menit tuh pecah banget. Terus pas dia mau closing dia ada satu jokesnya kayak gini. Hah? Oh, lo mau main itu? Oh, sorry. Maaf, Ben. Maaf, Ben. Gue pikir Gue udah bikin acara ini berminggu-minggu, lu pikir nggak habis makanya. Oh iya. Maaf nih. Nah, inilah itu ya sebapuk itu memang acara ini gitu ya kan. Gue tadi juga ini gue sebelum Bang Radit kan, gue tuh jadi ada panitianya pakai HT gitu kayak Mas Oza nanti Mas itu di awal 20 menit, ntar setelah Abang perform, talk show, naik lagi 3 menit aja dan agak ini ya Mas, Abang tuh agak, soal waktu tuh dia agak ketat gitu, ya kan. Nah tadi kan nggak ada gitu-gitu kan, jadi gue nanya sama Ben langsung nih, Ben, gue berapa menit di awal gitu. Ya lah men, gue nggak ada materi, dia bilang, tai banget tuh, gue bilang. Tai banget, terlalu tragic memang ya, lu cari tagline lain Ben, itu tugas gue buat lu. Oke, kita lama-lamain dulu. Nih, Mir, lu bawa siapa hari ini? Udah sering juga? Itu yang di depan penonton tetap, Bang. Semua yang paling depan penonton tetap. Ada penonton tetap. Acara ini setiap minggu kalian kesini? Satu, ranking 2. Gue ranking 3 lah kok. Lu tapi memang nih lu penonton tetap juga, tapi lu pacarnya sponsor. Ada sponsor. Belum deal. Masa lu nggak deal sih ngeliat begini, tolong. Ini kurang ini apa harus begini dulu baru lu. Ini kurang tragis apa, men? Deal aja udah. 500.000 juga diambil feeling gua sama dia. Jadi udahlah gitu. Kasihlah deal lah gitu kan. Soalnya semenjak Nawilis mundur, kan tadi ada Nawilis di sini kan, gue nggak tahu tuh kenapa. Lu apa ini lu? Mata doang. Apa? Mata doang, celana.
Celana, oke. Nah itulah, ya kan. Mau gue pakai sekarang langsung supaya deal gitu ya. Kok udah sering juga kok kesini kok? Oh, karena rumahnya dekat. Kok kalau boleh tahu usia berapa kok? Maaf. Saya tebak berapa? Tebak berapa? Kayaknya sih 27 ya kok ya. Katanya harus gitu. Itu usia mental. Usia mental. Berapa kok? 62. Berarti lahir tahun sekitar kayak 1940-an gitu ya, Kok? Bung Karno sempat papasan sama Koko dulu. Karena jarang kita kenal sama orang yang udah hidup dari tahun berapa kok? 1960-an ya? 64, waktu PKI lu udah umur 1 tuh. Oh, ya? Iya kan? Nah kalau kayak waktu 98 gitu lu, posisi lu di Jakarta ya. Tapi lu Di gedung bertingkat. Jadi benar-benar lihat asap semuanya. Tapi lu survive dari situ kok ya. Dan sekarang lu berkesimpulan orang itu kurang lebih ya. Oh enggak juga ya. Ini nih hebatnya orang Cina nih, mereka tuh nggak tersinggung gitu kalau dibahas. Iya kan orang Cina tuh nggak ada kayak kenapa sih kok? Apa karena sipit aja jadi nggak terlalu bisa. Nggak pernah ada Cina ngirim somasi tuh nggak pernah ada gitu. Koko siapa namanya? Arif. Nama aslinya? Nama Chinese-nya? Iya biasanya ada gitu kan, kayak siapa gitu, Xiang Ping Xiong atau siapa gitu ya. Chang Qianli. Nah itu baru kayak gini bentuk gini Arif tuh rada kayak aneh nggak sih kayak Arif gitu ya kan. Lu tadi sponsor, lu juga sponsor juga. Oh lu ceweknya si Matador ini, pacarnya ya. Ukti belakang pertama kali siapa yang pertama kali ke Malaysia tepuk tangan? Oh, penonton lah katanya lu tetap loh. Enggak mau menyoraki mereka dia. Biar rame aja ya. Sama kayak asap tadi ya yang lu lihat dari atas gedung gitu ya. Ukti kenapa bisa memutuskan untuk kesini gitu? Apa pertimbangannya kalian ini? Apa udah nggak ada acara lain banget di hari ini, nggak ada yang ngajak nongkrong, nggak ada apa gitu? Apa yang bikin kalian kesini? Gue beneran pengen. Nih, nah ini intimate nih ya kan? Ini intimate nih yang sebenarnya nih. Kenapa? Udah sering juga. Tadi coba yang beneran pertama kali dan nggak usah memperhangat kayak Koko ini. Karena gue pengen intimate nih ya kan. Yang beneran pertama kali boleh tepuk tangan? Oh, lu pertama kali. Lu temenan sama mereka? Lu datang sendiri? Nah, kenapa nih lu nih wanita berhijab gitu kan yang berpendidikan lah gua. Lu dari kampus mana? Lu alumni kampus mana gitu? Apa? Oke, nggak terlalu berpendidikan, tapi seorang bagus. Gue Mustopo. Nah, lu apa yang membawa lu ke acara ini dari STT Telkom ke Monday Show tuh kayak kenapa gitu? Apa? Wah ini nih. Emang ini Telkom nih terbaik nih, STT Telkom nih ya kan. Politically correct ya kan. Nah, tapi serius, lu kenapa ada di sini gitu? Ya itu aja. Oh, lu ngeliat ada gua Rifa, ada Rahmat juga gitu mungkin ya. Kalau lu Bang? 2 kali. Oke. Tadi yang pertama kali itu abang juga Chinese lagi nih, ya kan? Ini bokap? Bukan. Karena secara umur, lu kalau lihat dia secara umur make sense gitu loh, tuh. Iya kan kemeja sama kemeja juga gitu, ya kan? Duduk jauh-jauhan karena pas kecil dia kasar mungkin apa gimana? Iya kan? Iya, minimal 7,5 papa udah bilang gitu kan. Kita ini bukan mungkin kan kita nggak tahu ya. Lu kenapa ada di sini kok? Gue nonton YouTube-nya terus gue tertarik sini. Oh dari YouTube-nya Monday Show ya, gokil. Kalian termasuk dalam 2,1 ribu subscriber itu dari Monday Show ya? 5 ribuan, oh ya. Itu udah lumayan dengan, ini hanya direkam dengan handphone dan tripod usang seperti itu bisa mendapatkan 5.000 subscriber tuh udah luar biasa loh.
Abang sampingnya boy pertama kali atau abang memang drivernya dia? Karena secara fashion lo agak driver nih, jujur. Iya, ya. Nggak, lu kenapa ada di sini? Driver dia. Nggak, ini serius. Serius. Lu ngajak. Lu ngajak driver lu untuk nonton. Kayak ini kan ngajak pacar gitu, lu kayak supir gue kok jarang ketawa ya gitu ya. Monday show, lu beneran driver? Berapa per bulan dari maksudnya kan supaya kita tahu harga pasar nih gitu. Nah ini intimate nih ya kan. Sampai keuangan gitu. Ini intimate banget. Ya kan? Ini intimate banget nih. Iya. Berapa? Kira-kira sekitar tergantung lembur. Oh, tergantung liburnya. Oh, lemburnya. Nah, ini kayak gini lu kerja hitungannya berarti. Oh, ini lu jadi lu memang berteman juga gitu ya. Lu ras apa, Bang? Ras lu apa? Ras lu. Chinese. Oh, Chinese juga. Iya. Lu kenapa biasanya tuh nyari supir tuh yang kayak ras lain gitu kan? Lu kayak nggak percaya untuk kayak Jawa megang setir tuh lu nggak mau ya kayak harus lu olang katanya. Lu orang nyetir bisa kan? Gitu ya. Belakangnya couple nih baru pertama kali juga? Iya. Pertama kali ini pacaran juga ya? Kenapa lu ada di sini gitu? Dan apakah lu lagi butuh supir? Karena ada kenapa lu ada di sini gitu? Ngikutin band dari Mensreya. Oh iya, bener penonton Mens Rea ya. Dan lu kenapa baru yang sekarang? Kan ini udah volume berapa ya, Tok? Udah belasan. Udah belasan, kenapa lu baru yang sekarang? Kan tadi lu pernah kesini juga, Bang. Gue pernah kesini juga, iya. Dia ngefans sama lu. Pacar lu? STT Telkom juga, gue lihat. Siapa tahu video gue viral di Telkom kan, kita nggak tahu juga ya, gitu ya. Lu kampus di mana? Ah? Wah, itu lebih parah lagi tuh. Itu parah tuh. Itu parah banget, jujur. Gue tahu Pamulang kan? Ya, yang Bogor kalau gue. Sama sih itu. Gak mau. Nada lu tuh kayak mau nyelamatin. Enggak, yang Bogor gua. Sorry banget. Itu masih level yang sama. Telkom lebih bagus. Coba kita, gue pengen tahu penonton band nih. Ada yang lulusan kampus negeri deh, tepuk tangan, ada nggak? Lu di mana kok? ITB lu? Sama, lu kenal? Beda jauh, Bos. Beda jauh ya. Putih? Di Unram namanya, Unram di Lombok. di Lombok. Oke. Ini pacar lu ya? Oh, nggak saling kenal kalian? Oke. Ini belakang UGM ya. Tuh kampus tuh gitu, men. Maksudnya kayak kampus kok apaan? Semua kampus juga anjing. Emang ada kampus di gitu? Nggak ada. Lu umur berapa pertama kok? Ini intimate lagi-lagi intimate nih. Ini intimate ya. Nggak terlepatkan, gue udah bridging dari ani-ani dulu baru. Sebenarnya gue penasaran itu doang gitu kayak ini Cina kapan sih ngewe pertama gitu. Umur berapa kok? Lupa, Bos. Lupa ya. Supir? Umur berapa pertama ngewe? Kurang lebih 18 lah. Oke, asik. Ada kurang lebihnya, gue suka tuh. Kita kayak waktu umur 16 kayaknya petting doang itu gitu. Tadi lu gitu kan, ya kan. Lu Chinese, nama lu siapa kok? Billy. Billy. Iya. Lu? Kapan ya? Lupa bang. 20-an nih. Nah, ini yang belakang nih kacamata nih berteman bertiga. Beda bang. Beda, lu pernah kesini belum? Apa? Lu udah pernah kesini belum? Belum. Nah, lu kenapa? Mens Rea juga? Enggak, jadi lagi gue ngeliatin YouTube tuh sering banget di cut-cut yang ini bang, yang rawan-rawan tuh materi. Betul, iya. Pengen tahu nih apa rawan apa sih gitu. Aslinya gimana sih gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal rawan gitu ya. Ngomong-ngomong soal rawan gitu kayak menurut lu gitu kita harus lurusin nih. Karena kalau dia betapa dosanya kita ngatain dia selama ini gitu kan. Tepuk tangan kalau menurut lu. Parah lu. Lihat STT Telkom masih punya faith dia terhadap lu kampus mana? UIN bang, UIN, oke. bahasa Arab sih bang. Hah? Bahasa Arab.
Bahasa Arab. Oke, gas bahasa Arabnya apa? Lu kan kuliah itu kan? Ini bahasa Arabnya oke itu toyib, gas itu ambuba. Amuba, Ambuba. ambuba. Itu gas tuh. Gas ambuba namanya. Oh, kalau lu abangan samping, lu supirnya mereka. Coba tahu nih, deretan ini emang supir dan kliennya gitu gue pikir kan. Udah siapa tahu udah dibagi sama band kayak klien depan, supir belakang. Ini berteman kalian kan? Apa nggak kenal juga? Lu kenapa kesini bang? Gue bareng temen sama dia. Barengan. Oh, katanya lu sendiri? Enggak? Enggak, barengan bertiga. Oh, sama yang di belakang? Iya. Sama dia nggak kenal? Kagak kenal. Ya udah lu pindah situ harusnya. Biar lu tondef lu. Lu tondef jatuhnya duduk di situ, men. Dia bertiga ini, lu ngapain coba? Ya kan? Lu bertiga udah sering kesini? First time. Kenapa? Lewat aja sih di timeline. Kayak oh ada Oza gitu. Terus mumpung kita habis ini meet up setelah berapa tahun? 3 tahun nggak ketemu. Iya. Teman kuliah. Di? GM. Oh, ini UGM semua. Iya. Oh, gitu. Dan lu memilih untuk lu udah 3 tahun gak ketemu, Iya. terus kayak kita udah 3 tahun gak ketemu nih gitu kan. Gue kangen banget sama lu semua. Monday show kali ya, gitu orang tuh ke bar kayak atau apa, bener nggak? 3 tahun lu nggak ngobrol dan lu tapi kita nonton band, menurut gue itu yang tepat buat reuni kita ini. Kenapa begitu keputusannya? Mumpung lewat di timeline. Oh, mau lewat di timeline, tapi lu semua Ada memang. teman lu, ada Oza. Nah, ini nih. Ya udah langsung gas. Pas mereka bilang oke udah. Oke gas. Oke gas. Oke, gas toyib. Gas, toyib. Toyib, bambuba. Bambuba, ya. Abang belakang? Ini tiga berapa orang yang belum mau juga? Ini lu kalian belum ya? Yang belakang belum ya? Ntar ini sampai semuanya nih. Se-intimate itu nih Monday Show. Di acara Bang Radit nggak ada begini-begini, men. Beli tiket stand up yang lain sih. Beli tiket stand up yang lain maksudnya? Terus tiba-tiba ada naik ini ya. Oh, di aplikasinya. Oh, dari tip-tip ya kalian ya? Iya. Lu beli siapa? Abdel. Oh, si ini menolak muda itu. Iya. Abis itu ditawarin ini Monday Show, terus lu pikir, Scroll ada ini. Dia pengen nonton, kebetulan nonton YouTube-nya tiap Senin. oh gitu. Anjing, ternyata udah lumayan kalian ya. Gua nggak nyangka lu maksudnya. Lu subscribe? Iya. Lu join membership-nya nggak? Iya. Join? Iya. Apa sih isinya? Gue karena nggak, gue juga kayak kurang worth it gitu buat gue pikirkan. Apa isinya bang? Ya, Versi fullnya, lu tanya nggak sih tuh? Yang disensornya lebih dikit aja gitu. Oh gitu. Worth it, mas? murah sih soalnya. Berapa? Berapa sih? Berapa? Kemarin pas itu karena aku langganan Panji juga, terus ini lebih murah dia. Pasti kalau itu sih udah jelas ya. Oh, berarti lu dari tip-tip ya? Iya, tip-tip. Kalian nih kapal ini pacaran juga nih? Suami istri. Kuliah di? UB, Brawijaya. Brawijaya. Oh, Unbrau, Malang ya? Lu? Di kampus swasta Jogja. Apa tuh namanya? Kok gitu sih lu? Kalau defensif sih sama gue? Aja ngaku men, lu santai aja gitu. Oke. Kayak nama kucing ya. Ker. Gitu ya. Suami istri, nikah udah berapa lama? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Berarti 2024 ya nikah. Pertama kali kesini? Iya. Kenapa? Murah. Berapa sih ini? 50.000. Gocap ya, 50.000 ini ya. Lu subscribe Ben? Enggak sih. Parah lo. Tolonglah. Ini udah brand gak deal, di subscribe kagak. Terlalu tragic kalau kayak gini nih, maksud gua jangan terlalu tragic banget lah. Subscribe ya tolong ya, ini YouTube Ben ya. Belakang sendiri? Iya, sendiri. Sendiri. Iya. Lu telat ya tadi ya? Iya, gue telat. Lu pertama kali kesini? Udah 2 kali. 2 kali, kampus lu apa? Oke deh. Oke deh. Bagus itu ya kan. Kenapa lu kesini gitu? Yang hari ini. Yang pertama deh, waktu lu memutuskan datang. Yang pertama
Gua seneng lihat Adriano Colby ngegerutu, terus gua ini ada versi murah show-nya gitu. Bapak-bapak penggerutu sama bapak-bapak penggerutu. Adriano Colby belum kesini kan? Belum. Oh terus lu kayak Mirip penggerutu lah gitu. kayak aduh Bang Adri agak mahal nih KW-nya siapa ya gitu. Iya kan? Lu kayak mau beli KFC tapi Sabana juga mirip sih. Gak apa-apa kali ya gitu ya. Cina banget lo, gue demen logika lo nih ya kan. Kalau kita bisa dapat rasa yang mirip harganya setengah kenapa enggak gitu. Ya kan? Iya gila nih ekonomis nih. Lu kuliah ekonomi di dulu. Nah, bener kan? Makanya tuh ilmu ekonomi kali ya. Oke, Tok, udah cukup kira-kira ya? Udah berapa menit ini? Udah 20-an. 20-an. Oke, ada kayak peraturan yang harus gue bacain? Nggak ada kan, goblok emang lu bikin lah apa kayak gitu, jangan. Iya kan, biasanya gitu loh, MC itu ada kayak Open mic pada umumnya aja, Bang. kalau pada umumnya aja, jangan ngerekam gitu-gitu ya pokoknya ya. Tapi gue minta tolong kalian story lah gitu. Apa gitu, seenggaknya bisa kita repost. Nah, ini mantep nih, udah foto nih ya kan. Nanti waktu band juga tolong di story juga waktu Rahmat supaya ya ini jangan tragic banget acara ini gitu. Di sini tuh di tempat ini di bawah tuh ada yang kapasitas 70 kan sebenarnya. Tapi ini di sini mulu demi intimate tai lah gue bilang. Bilangnya nggak kejual gitu, nggak apa-apa juga kan. Tapi kalau kalian storyin kita bisa repost. Semoga nanti suatu hari acara ini bisa kayak 100 orang atau berapa gitu ya. Tepuk tangan dulu untuk band Danio dong. Oke, kita langsung saja ke penampilan pertama. Doi dulu kan. Ini adalah temen gue juga, dia dari Stand Up Hero Jakarta Timur. Gue juga lama nggak ngeliat dia stand up. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Rahmat Ababil. Gimana nih? Ini gue copot dulu toh. Gini doang ya, orang mau tampil ya? Gak ada lagu, gak ada apa gitu. Emang gua tahu ini gak ada bayarannya ya? Tapi lagu juga masa gak ada nih? Gak ada minum. Gak ada orang miskin juga sih kayaknya. Yang gue lihat gak ada orang miskin. Yang gue lihat ya. Soalnya biasanya gue kemarin stand up itu di acara yang kabupaten-kabupaten gitu. Terakhir gue stand up di Grobogan ya. Ada yang tahu nggak Grobogan di mana? Gue juga nggak tahu. Tapi karena gue harus stand up ke sana, gue jadi nguling soal Grobogan, ngulik soal Grobogan. Dan ternyata emang kagak ada apa-apanya di sana ya. Ternyata emang itu di luar NKRI kayaknya. Gue juga nggak tahu. Tapi selamat datang di Mad for Laug. Gak ada meriah-meriahnya nih acara, anjing emang nih ya. Lu semua pengen, oh ini beda acara, nih acara apa sih? Gua aja nggak tahu gua datang ke acara apa, anjing. Oh ini acaranya ini, Mandai Show hari ini. Gua yang besok berarti. Gak usah lanjut aja. Gua pengen yang bahasa Inggris. Gua pengen ngomong motherfucker gitu-gitu. Oh, acara Monday Show. Bukannya Sunday sekarang ya? Ya kan? Ini acara aja udah salah, wajar dong kalau gua salah dasar. Namanya aja udah salah, Monday Show with Mr. Ben. Mr. Ben-nya mana? Aduh, gua juga salah acara lagi. Gua udah 15 tahun stand up, baru kali ini gua salah ngucapin acara loh. Gila, langsung nol lagi kemampuan stand up gua di sini ya. Goblok. Aduh, gila. Emang kalau misalnya acara-acara Cina tuh suka ini ya, ngejebak orang lokal kayak. Serius, gua 15 tahun dari 2015 berapa sekarang? 2026. Berapa? 11. Oh, sama masuk komunitas dihitung ya. Masuk biar kelihatan lama gitu 15. Gue masuk komunitas 2015. Gue masuk komunitas Jatim tuh 2011. Pas yang Radit, pas lagi viral video Radit tuh kan gue bikin komunitas tuh. Ya, berarti dari situ 15 tahun gitu ya. 15 tahun gak kaya gue. Dapat aneh doang anjir. Dapat kerjaan-kerjaan aneh doang gitu. Gua stand up itu anjir dah sumpah. Bahkan di kalangan stand up komedian ya. Kenapa yang udah kaya-kaya itu stand up-nya jarang? Ya karena stand up itu seenggak enak itu kalau jadi profesi. Seenggak enak itu. Gue pernah stand up di PRJ. Gue lagi stand up, orang lalu lalang.
ada bocah lewat makan anjing aja makan anjing, buset. Gue lagi stand up disuruh makan anjing loh. Padahal gue Islam, goblok. Gue kalau Kristen nggak apa-apa gue makan. Tapi gue Islam masalahnya. Anak bocah umur 10 tahun, nggak lucu makan anjing aja makan anjing ya. Podcast gitu ya. Ayo, gimana? Lu segitu dulu, gue Situ dulu. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Thank you. Lu pinjol ya, dan lu ternyata finance ya. Kalau lu kerja apa kapal di belakang? Iya, lu lagi ya. Intimate, ingat ya. Intimate. Sama program. Hah? Kalau gue program. Pinjol juga? Enggak, bukan. Apa? Kayak VOC. Kayak VOC? Trading, kantor trading gitu. Trading barang. Kalian orang-orang keuangan semua bagaimana di sini? Lu ngurusin duit? Enggak, programmer. Sorry, lu yang tadi kan? Ya kan, kok bisa gitu? Maksudnya, lu berarti berarti lu pinter gitu. Lu dari nyampe ke trading tuh lumayan ini loh, sebuah pencapaian ya. Ini pacaran berapa lama sih lu? 3 tahun. Mau 3 tahun, oke. Nggak perlu kita tanya udah ngewe apa belum, nggak usah lah. Maksudnya, gue tahu ini intimate, tapi tenang aja, gue nggak bakal bahas ke situ, gue nggak akan nanya ke situ, karena itu urusan lu. Mau lu baru sampai sepong atau lu udah, terserah lu. Itu gue nggak akan nanya itu, men. Lu bisa tenang, ini safe space buat lu gitu. Mungkin lu suka anal, mungkin lu lebih kayak itu urusan lu sepenuhnya. Handjob atau apa, gue nggak bakal ke situ, terserah lu gitu ya. Merit, tapi ini ada apa beda agama atau apa, nggak ada gitu-gitunya kan? Berarti lo akan menikah ya? Insya Allah. Lu Islam? Apa hukum pinjol sebenarnya? Ini kita harus tahu nih. Karena tadi gue pas Amir bilang bener juga sih, kayak justru dia ngebantu orang yang nggak punya duit kan. Jadi itu kan pahala juga sebenarnya. Tapi ini kayak riba juga gitu. Ini sama kayak ini. Gue tuh dulu diajarin pas kecil ya, kayak lo kalau nyomblangin orang di Islam kalau nggak salah ya. Nih coba Islam tepuk tangan. Nah lumayan, ini tolong verify gue kalau salah nih. Katanya kalau lu nyomblangin orang nih, misalkan lu berdua gue kenalin, terus nikah gitu, itu pahalanya tuh ngalir ke gue terus, katanya gue dapet rumah di surga gitu. Kalau lu nyomblangin orang apa nikah, karena nikah tuh ibadah. Tapi kalau gue ngenalin 2 temen gue, terus cuma sampai ke zinah doang, kayak dia ke Red Doors terus ngewe terus udah gitu, itu gue kebagian dosanya juga gitu kan. Jadi kalau lu ngenalin orang terus nikah, lu dapet rumah. Tapi kalau lo ngenalin orang terus dia berzina doang, lu dapet dosanya. Nah terus gue mikir, apa yang terjadi kepada CEO Tinder gitu, ya kan? Maksudnya, iya nggak? Akan ada komplek kosong di surga nanti yang kayak, lo kalau ngeliat jangan kaget, kayak ini komplek gede banget kok kosong, ini CEO Tinder dia di bawah gitu. Karena lebih banyak yang zina gitu kan, maksudnya itu tuh. Tapi coba siapa yang paling, kita tanya soal pinjol, kayak yang paling alim ya. Ada yang udah hatam Al-Quran, tepuk tangan? Uwin, benar. Enggak gitu-gitu ya, enggak kayak, aduh kita duniawi dulu aja deh bang, gitu. Akhirat nanti nih, gitu kan. Kita fokus habluminanas, dia bilang gitu. Yang penting gue baik. Nah, lu udah hatam Al-Quran ya. Hukum pinjol apa? Sebenarnya gitu. Sebenarnya nggak boleh bang. Sebenarnya nggak boleh. Kenapa tuh? Kalau hukum yang minjemnya dosa juga? Hukum minjem, jadi yang jadi masalah itu adalah ketika kita minjem, ngebalikinnya harus sesuai dengan nominal itu. Oh, bunganya yang nggak boleh ya? Bunga. Kalau ngangguk, lu nggak Islam kok ngapain? Jangan ikut campur urusan kita, lu nyimak aja. Masa begini? Lu Kristen kan? Kan gue belajar Islamic banking gitu, Bos. Oh, lu belajar Islam juga ya. Jadi, misalkan gue minjemin lu nih, gocap nih. Kalau lu balikin ke gue 60, dosa di siapa? Di gue apa di lu? Dua-duanya. Oh gitu ya? Karena itu juga misalkan ada kesepakatan nih, misalkan gue bayar 50, tapi nanti lu bayar gue ke 60 ya gitu. Gue suka secara sukarela, berarti gue mengiyakan juga ada. Itu nggak boleh juga. Boleh. Tapi kalau tadi yang Amir bilang, dia kan bantuin orang juga. Ini ada orang kepepet, dia bantuin nih. Tanya Ustaz aja. Berarti itu haram Mir maksudnya, tapi dia nggak enak ngomong sama lu nih, Uwin ini gitu ya. Nah, pinjol sama disepongin cewek yang udah 3 tahun itu lebih dosa yang
Kalau dosanya sama ya maksudnya gimana gitu ya, kata Amir juga. Ya gimana nih gitu. Nah kalau dia, tapi kan dia kerja gitu kan. Katanya kerja tuh juga mungkin ada yang untuk bayarin keluarganya atau apa. Nah itu gimana tuh hukumnya Pak Ustadz? Karena lu paling alim di sini, mau nggak mau kita nanya lu gitu kan. Ya kadang-kadang gini, ada di dalam suatu hukum tuh kalau misalkan kita kagak tahu itu hukumnya apa, kadang-kadang itu udah membebaskan kita dari sesuatu hal yang Betul, iya di Islam tuh kalau yang kita nggak tahu itu nggak dosa kan. Jadi misalkan kita ketemu daging babi, kita nggak tahu itu babi, kita makan, itu nggak dosa gitu. Terus ngapain kita diajarin alkohol haram atau kayak haram? Mending gua nggak usah tahu, bener nggak? Jadi iya kan? Ngapain sih gue dikasih tahu, udah diem-diem aja harusnya. Nanti aja umur gue 60 baru lo kasih tahu kayak alkohol nggak boleh. Oh selama ini nggak boleh, untung gue belum tahu nih. Gitu ya. Apalagi kalau trading ada yang bilang haram, ada yang bilang halal juga kan. Trading menurut lu? trading itu tebak-tebakan nggak? Iya, tapi analisa gitu, bukan gambling kayak. Kalau analisa saham nggak ada masalah. Oke. Ya, karena tebak-tebakan itu menyebabkan seseorang menjadi rancu di situ. Itu kerancuan itu yang jadi haram. Tapi kalau dia trading pakai uang pinjol dan habis itu dia disepongin juga, tapi kalau itu nggak usah bahas tradingnya ya, langsung aja ke sepongnya ya. Narkoba, ganja juga pro kontra nih. Ada yang bilang kayak, itu kan tanaman gitu dari Tuhan, itu harusnya sama kayak kita makan kangkung aja. Tapi ada yang bilang kayak, enggak, tapi itu memabukkan, semua yang memabukkan tuh haram. Nah, menurut lu, Cimeng? Tapi Cimeng tuh bikin orang cerdas loh, Mas. Cimeng itu bikin orang cerdas. Jadi gue punya temen nih. Iya, coba nih. Terus di dulu di kos tuh ada kan ibu kosnya kan tinggalnya di deket kos. Kamar-kamar kita di sekeliling ibu kosnya itu kan. Ibu kosnya tinggalnya di kos gitu. Dia tinggalnya di rumah utamanya. Oke. Nah, ibu kosnya punya cucu tuh. Nah, jadi ada jendela tuh yang ditempel-tempel, ada putri duyung apa segala gitu kan. Terus ada temen tuh sambil nge-fly gitu kan. Lu tahu nggak kenapa tuh putri duyung rambutnya panjang? Kenapa putri duyung rambutnya panjang? Kenapa ya, Bos? Goblok lu, kalau rambutnya bob toketnya kelihatan sih. Ini mulai nggak normal nih acara ini udah aneh loh. Kenapa putri duyung rambutnya panjang? Karena kalau rambutnya bob toketnya kelihatan. Panjang lu tuh. Iya sih, benar juga ya. Benar juga sih. Iya. Lintingan keberapa tuh dia bisa dapat? Bisa sampai ke situ tuh berapa kali ngisep tuh kayaknya udah dosis tinggi tuh ya. Dia ngotot sekali, itu gak apa-apa karena itu ciptaan Tuhan, Bos. Gitu ya, pokoknya berarti pinjol haram, trading nggak apa-apa, ganja itu haram juga gitu ya. Umroh, ada yang pernah umroh? Oh ini kak, lu umroh Mir? Balance dia, mantap dia. Oke, udah cukup ya Tito ya. Ini saatnya kita ke sajian utama. Inilah dia teman, kita tepuk tangan dulu untuk acara ini dong. Mungkin setiap minggu ada mulu. Semoga durasinya bisa makin panjang dan penonton makin banyak. Bertepuk tangan yang meriah untuk Ben Danio. Oh, Ben. Sorry. Oke, thank you, Za. Tepuk tangan buat Mas Za dulu dong. Iya, Za. Kalian ngerasa nggak sih Oza itu mirip banget sama Mayor Teddy? Mirip ya, versi nya gitu. Soalnya udah confirm memang Mayor Teddy itu. Confirm, gue nggak punya circle A1, tapi gue kenal banyak. Itu kalau dinaikin di YouTube aman nggak ya? Ayolah Za, sama-sama meninggal gitu. Sekali-sekali kan. Ramet mana? Ramet di luar ya? Ramet? Mirip Cina Benteng gak sih? Iya kan kayak Ciben banget gitu, kayak lebih Cina dari gua. Cuman ini lebih gelap aja. Gua sebenarnya lagi agak sedih. Minggu ini ada sedikit tragedi di rumah gua. Jadi baby gua 8 bulan tuh habis jatuh dari
tempat tidur, kena di jidat gini. Sama anak gue juga. Oh gitu. Jadi telur bos, pernah bos. Anak lu umur berapa dulu? Oh yang baru pas manjat-manjatnya 8-9 bulan. 8-9 bulan sama. Sekarang Di ITB aman. udah di ITB. Aman di ITB. Udah S2 bos, jadi aman bos. Jadi bragging ya. Ya bro, tapi recovery-nya cepet ya ternyata. Cepet ya. Yang apa namanya sempet apa benjol gitu di sini. Untungnya tuh nggak fatal, bukan fatal gimana. Satu hal yang gue syukuri adalah ya gue ngerasa kayak anjing, gue ngerasa gagal gitu jadi bapak kayak. Tapi satu hal yang gue syukuri adalah karena istri gue orang Jawa. Jadi dia nggak 100% made in China gitu, jadi lebih awet aja pas jatuh bisa nggak pecah belah gitu. Kan lebih fragile ya kalau made in China. Aduh, ini kalau bini gue lihat dibunuh gue ini. Lu jadi kepikiran gak sih Tarzan tuh sekuat apa dulu bisa jatuh dari pohon baik-baik aja gitu? Tarzan. Anak gue tuh Cinjau, tapi dia mirip Endu. Mirip. Lu pernah lihat ya? Iya mirip kan? Sayang ibunya nggak mirip Erika Carlina gitu. Wah bener dibunuh. Gue habis live TikTok sama anak gue gitu dan ternyata ditegur gitu sama beberapa orang yang di live. Ternyata kalau di TikTok lu tuh nggak boleh sembarangan live sama anak. Hitungannya kenapa? Violence, ya pelanggaran. TikTok kan sensitif ya. Kalau di YouTube kan nggak apa-apa ya sama anak. Makanya di YouTube banyak anak-anak kecil dieksploitasi gitu. Yang pas gede come out katanya, oh dulu aku dipaksa ngonten sama mama gitu. Di TikTok nggak boleh dan gue nggak ngerti ini aneh nggak sih? TikTok yang larang. TikTok tuh perusahaan Cina. Sejak kapan orang Cina nggak eksploitasi? Iya kan? Kayak Nike, Adidas juga pakai bocah sih. iPhone juga pakai ini bocah-bocah Cina gitu yang di sweatshop namanya. Makanya gue sampai sekarang nggak ngerti mobil listrik. Mobil listrik kan banyak dari Cina sekarang. Geely, Wuling. Gue nggak tahu tuh pasti ada artinya. Gue nggak tahu artinya. Tapi yang paling gue benci itu BYD. Lu tau gak singkatan BYD itu apa? Build Your Dreams. Sejak kapan orang Cina mendukung mimpi anaknya? Kagak men. Gak bisa kayak gitu. Masih di topik orang Cina. Gue habis bikin, gue ada tukang di rumah. Dia habis bantuin bikin sofa custom gitu. Dan jadi cuma dibikin kerangkanya doang, terus bantalnya tuh mesti pesen. Terus gue nanya Mas Oji pesen di mana? Ini Mas Adit di Gunung Sahari. Jadi ada gue ke tokonya sana di Gunung Sahari. Terus gue cek, gue nggak akan sebut nama tokonya. Tokonya itu ratingnya jelek banget gitu. Rating jelek. Dan jawabannya sama semua itu. Encinya judes, engkonya judes. Dan pas gue baca rating kayak gitu, orang Cina pasti tahu anjing ini pasti jago kerjanya ini. Gue langsung percaya gitu kalau ketemu orang Cina jurus itu pasti bagus, udah tenang aja gitu. Jadi gue samperin ke tokonya di Gunung Sahari. Gue bela-belain loh jauh-jauh dari Tangerang ke Gunung Sahari. Itu toko itu kan di tengah-tengah Cina, di tengah-tengah Jakarta banget tuh di situ. Tokonya setoko-toko itu ada ditutupin jeruji besi. Jadi memang untuk precaution kerusuhan gitu sudah genetik Cinanya bener dari jauh udah kelihatan ini pasti yang Cina ini pasti yang ini. Meskipun kita harus akui kalau kebakaran susah keluar tuh tapi aman gitu kayak senang gue ngeliatnya. Pas gue masuk beneran judes banget, gue parkir depan tokonya, persis depan tokonya di pinggir jalan gitu. Terus gue nanya, kok saya mau bikin ini bantal sofa custom. Dan pas gue masuk, itu kasir itu yang jaga engkohnya, ada jeruji besi sama ada peluru gelas anti kaca, anti peluru gitu. Kayak, lu tahu nggak anti peluru itu ada di mana? Pegadaian. Ini jualan sofa aja dia pakai perlindungan segitunya. Dan sejudes-judesnya, kok saya mau bikin custom sofa. Ya udah tuh pilih aja di sana, anjing gue nggak ditatap sama sekali.
Terus gue dibantuin sama anak buahnya, akhirnya anak buahnya yang bantuin gue ngerjain gitu. Kayak gue sempat nggak habis pikir kan kenapa bisa judes banget ya, kita kan sama-sama Cina gitu, bukan kalau gue orang Jawa bisa maklum gitu, tapi istri gue yang maju gitu, gue ngerti gitu. Akhirnya judes, kok ini jadi berapa kok kalau sama ininya, sama pakai kulit yang dia kasih kayak selembaran gitu jenis-jenis kulit, oh yang ini nih, terus kayak terus dia hitung gini nih, dan sama sekali nggak make eye contact sama gue, 5 menit ngomong sama dia. Gue lihat harganya, oke, gue bisa bayar tapi duitnya belum ada gitu. Gue balik lagi ya kok besok atau lusa. Dia nggak bilang ya oke, selesai gitu. Pas gue keluar balik ke mobil gue dicegat preman. Bukan tukang parkir, preman. Kalau preman tuh dia, kalau tukang parkir tuh masih bisa kayak, oh ya kok sini, urus aja langsung, sini kok, kan tiba-tiba keluar gitu. Ini nggak, dia cuma nungguin aja gini. Terus kok, oh ya pak, mau balik dulu ya. Turun kaca, kasih 5.000, dia mintanya 10.000. Gue kasih 10.000, ya silakan, anjing kayak yang punya jalan, gue langsung jalan. Dan gue ketiban duren besoknya tuh tiba-tiba ada rezeki, kayak ada duit job yang gue udah lupa lama nggak cair, tiba-tiba cair gitu. Oh iya ada duit nih buat bayar sofanya, buat lunasin sofanya. Gue datang ke sana, gue bilang ke parkir biasa di depan tokonya gitu, gue samperin kok, saya mau lunasin gitu. Oke, dia keluar dari situ, terus dia tulisin notanya, dan dia tiba-tiba ramah banget. Ya Pak, ini jadi semuanya segini ya Pak, makasih ya Pak. Nanti kita kirimkan kira-kira 7 hari kerja. Pak, itu mobilnya dimasukin ke dalam, di situ ada preman. Tahu anjing, kemarin gue dipalakin. Makanya gue tuh maklum gitu, kayak Kokas tuh bikin pagar, Gancit bikin pagar, potensi rusuh, dan Pramono Anung itu belak-belakan bilang udah aman itu, lepas aja gitu. Kayak ya lu nggak bisa ngomong gitu, Pramono Anung lu bukan Cina. Maksudnya tiap kali ada pejabat ngomong baik-baik aja, gue tuh langsung keinget vibes-nya zaman COVID. Ingat gak sih kita disuruh 2 minggu mendem di rumah, ntar juga beres anjing 2 tahun jadinya. Nggak percaya gue gitu-gitu. Udah gitu manajer Kopdes siap kerja lagi minggu ini. Lu sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, mereka bikin postingan tuh bikin jealous tau. Gajinya gede loh. 15 juta berapa juta gitu. Dan dia ngasih ini, ternyata selama mereka pengerjaan gitu, selama training militer itu, mereka tuh 3 minggu bangun jam 3 pagi, dikasih makan 3 kali sehari, tidur jam 10. Dan nggak ngeliat HP selama 3 minggu. Itu bagus loh, detox kayak gitu tuh. Di Bali tuh ada layanannya, lu bisa bayar 5 juta buat nggak ngeliat handphone lu sendiri gitu. Ada, tapi mereka cuma pakai uang negara jadinya, dan lebih sehat gitu. Dan gue yakin, dan mereka pada senang yang sudah selesai tuh. Mereka fisiknya lebih prima, lebih disiplin segala. Gue tuh cuman kasihan kalau mereka mikir, wah KDMP luar biasa, pasti seluruh rakyat mendukung. Terus dia lihat konten kreator, anjing kenapa ini? Cuma pada ngata-ngatain. Terakhir dari gue, ini gue menerusin ceritanya Oza tadi. Jadi ini adalah kejadian di Ketawa Comedy Club tahun 2000 berapa ya? 20 ya. Tahun 2020. Ini disclaimer ya. Materi ini waktu itu ngebomnya dan akan gue bawain lagi. Gue nggak tahu kalian akan ketawa apa enggak, tapi waktunya dibawakan. Jadi gue tuh pernah Kang Mosidik itu waktu itu nyari siapa yang bisa jadi openernya Radit gitu yang pede. Nah Oza, Rais waktu itu belum percaya diri, jadi gue udahlah pede aja lah, Cina nggak tahu malu kan. Gue maju gitu, terus gue bawain materi dan pecah waktu itu, pecah. Cuman karena waktu itu temanya Radit adalah cerita hororku, gue terpancing gitu, oh waktunya gue bikin cerita horor juga. Cerita horornya adalah di depan crowdnya Radit, gue tuh, nyokap gue itu dulu punya toko kelontong. Dan gue tuh pernah beberapa kali nge-gap, ada ada tuyul datang ke toko kelontong nyokap gue gitu. Dan gue kayak mikir, anjing ada tuyul, kita dimalingin gitu. Dan berapa kali juga gue nge-gap, anjir emak gue ngasih duit ke tuyulnya. Ini jangan-jangan persembahan atau apa gitu. Terus setelah bertahun-tahun kemudian gue tuh nanya, setelah tokonya nggak ada, gue nanya, Mama, kenapa Mama dulu ngasih duit ke tuyul gitu? Kenapa toko kita disamperin tuyul? Kenapa Mama segitu baiknya ngasih duit buat tuyul? Itu buat ngejagain rumah kita ya, buat ngejagain toko kita ya.
Nyokap gue bilang, nah itu anak tetangga lagi kemoterapi. Apapun respon kalian, terima kasih sudah datang ke Monday Show. Monday Show with Mr. Ben, Monday Show dan Sak. It should be tragic. Tepuk tangan. Sampai jumpa minggu depan bersama Mal Jufri.